Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya? Kita sudah lama tidak berkumpul bersama-sama. Rasanya kangen berkumpul dan beribadah bersama-sama. Walaupun di rumah hari Minggu harus beribadah. Gereja kami sudah membuat video supaya teman-teman bisa beribadah lewat video ini. Tapi sebelumnya, 1. Siapkan hati. 2. Siapkan Alkitab. 3. Duduk yang manis ya. 4. Jangan hanya nonton, tapi beribadah dengan sungguh-sungguh. Selamat beribadah teman-teman. Haleluya adik-adik. Haleluya. Puji Tuhan, kita bisa kembali lagi semua karena anugerah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita bersama-sama. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mengatakan pujian kita seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau naiklah. Sekali lagi seperti wanita mengurapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus Engkau naiklah. Sampai akhir ku menunggu Allah, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kemenangan kehidupanku, ku tetap setia melayanimu sampai akhir. Sampai akhir ku menunggu Allah, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan kemenangan kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Tetap setia, tetap setia melayanimu. Tetap setia, tetap setia melayanimu. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik bagi setiap kami. Hari ini kami kembali bersama-sama untuk menikmati anugerah dan sukacita Tuhan dalam ibadah kami. Mari Roh Kudus yang memimpin ibadah kami, biar semua ibadah yang kami lakukan berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan hanya nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, dan biar setiap adik-adik yang mengikuti ibadah dari rumah pun mendapat anugerah yang besar lewat ibadah ini. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita menyanyikan pujian kita, naik kita. Kasih itu sama, tidak suka malah.
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita katakan pujian kita, sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, kemuliaanmu kau janjikan. Aku tetap percaya, janjimu ajaib, terukirkan dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam Tuhan, hanya Kau selamanya aku percaya, janjimu ajaib, terukirkan kehidupanku. Ku berserah di dalam Tuhan, hanya Kau segalanya bagi percaya, janjimu ajaib, terukirkan kehidupanku. Ku berserah di dalam Tuhan, ku percaya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Daud mengajak, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami bisa bernyanyi, bertepuk tangan, bersukaria karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah bernyanyi bagi Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak Daud mengajak, mari kita berdoa bersama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena pada hari ini kami bisa bernyanyi, bertepuk tangan, bersukaria karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, karena itu berkati kami yang mendengarkan firman Tuhan, sehingga biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami,
agar kami bertumbuh menjadi anak-anak yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tertanam di dalam kehidupan kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Kak Atli harap adik-adik di rumah baik-baik saja. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup menolong kehidupan kita. Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Sampai saat hari ini kita sangat mengucap syukur karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Bahkan orang-orang sakit mampu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Seperti ada cerita di dalam Alkitab. Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai ke-26. Nah, di sana menceritakan tentang orang lumpuh yang disembuhkan. Kakak mau bercerita tentang orang yang lumpuh disembuhkan. Nah, adik-adik, lihat, ini ada gambar, ada seorang yang sedang tidur. Dia terbaring, dia tidak dapat berjalan. Karena apa? Karena orang ini adalah orang yang lumpuh. Nah, adik-adik, tahu nggak? Dia sangat mengucap syukur karena dia punya sahabat. Sahabat-sahabatnya ini mengetahui bahwa ada Tuhan Yesus di kotanya. Sehingga mereka memberitahukan kepada orang yang lumpuh ini. Lihat adik-adik gambar ini. Nah, ini adik-adik, keempat sahabatnya ini, ia memberitahukan kepada orang lumpuh ini bahwa Yesus ada di kotanya. Dia sedang memberitakan Injil. Di sana memberitakan Injil, mengajar di sana adik-adik. Keempat sahabatnya ini tidak hanya memberitahukan bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang yang sedang sakit, tetapi sahabat-sahabatnya ini membawanya kepada Tuhan Yesus. Nah, tetapi apa yang terjadi adik-adik? Nah, ketika mereka sedang berusaha untuk masuk, untuk membawa orang lumpuh ini ke hadapan Yesus untuk disembuhkan, banyak orang yang berkerumun di situ sehingga mereka tidak dapat masuk. Nah, keempat sahabatnya ini mempunyai ide sehingga mereka naik ke atap rumah itu dan membuka atap rumah tersebut. Lalu menurunkan orang yang lumpuh itu. Nah, adik-adik nih, mereka menurunkan orang lumpuh ini di tengah-tengah orang banyak, tepat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, ketika Tuhan Yesus melihat iman mereka, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Hai saudaraku, dosamu sudah diampuni." Tetapi ada beberapa orang ahli Taurat dan orang Farisi, ia berkata di dalam hati dan pikirannya, "Siapakah orang itu yang menghujat Allah? Tidak ada orang di dunia ini yang dapat mengampuni dosa selain Allah itu sendiri." Tetapi ketika orang Farisi dan ahli Taurat ini memperkatakan di dalam hati dan pikirannya, Tuhan Yesus mengetahuinya dan menegur mereka. Katanya, "Mengapa engkau memperkatakan hal-hal yang jahat di hatimu dan pikiranmu? Manakah lebih mudah berkata, dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah?" Nah, semuanya itu kukatakan kepadamu agar engkau tahu bahwa di dunia ini anak manusia diberi kuasa untuk mengampuni setiap dosa-dosa manusia. Kemudian ketika Tuhan Yesus sudah menegur orang Farisi dan orang ahli Taurat ini, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh itu. Lihat adik-adik gambar ini. Nah, ini adik-adik. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah." Ketika Tuhan Yesus memperkatakan demikian, seketika itu juga bangunlah orang lumpuh ini. Sehingga orang lumpuh ini mengalami mukjizat dan mendapatkan kesembuhan. Sehingga orang lumpuh ini pun mengangkat tempat tidurnya, lalu pulang sambil memuliakan nama Tuhan. Dan orang-orang sekelilingnya pun memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kita pada saat hari ini cukup singkat, tetapi ada pelajaran yang penting di dalam cerita ini. Yang pertama, iman harus ada tindakan.
Seperti sahabat-sahabatnya orang lumpuh ini adik-adik, mereka memiliki iman. Ketika ia memiliki iman, ia harus bertindak membawa orang lumpuh ini ke hadapan Allah. Meskipun banyak orang yang menghalanginya, tetapi ia berusaha naik ke atap rumah itu dan membuka atap tersebut, lalu menurunkan orang lumpuh itu. Nah, sehingga orang lumpuh itu pun bertemu dengan Yesus. Nah, demikian kehidupan kita adik-adik. Kita juga harus demikian. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita harus ada tindakan. Tidak hanya memperkatakan, aku percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak mau beribadah. Itu salah. Yang benar adalah ketika kita percaya, kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh. Nah, itu pelajaran yang pertama dapat kita pelajari. Nah, itulah pelajaran yang dapat kita pelajari bagian yang pertama. Dan yang kedua, yaitu pentingnya seorang sahabat. Nah, adik-adik, seperti orang lumpuh ini memiliki sahabat-sahabat yang sangat luar biasa. Karena imannya, orang lumpuh ini pun sembuh. Demikian kehidupan kita adik-adik. Kita sebagai sahabat-sahabat yang baik, kita harus memberitakan Injil kepada mereka. Karena apa? Karena hanya Yesuslah satu-satunya sang juru selamat. Kalau orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia binasa. Oleh sebab itu, kita harus menceritakan kepada sahabat-sahabat kita. Tunjukkan bahwa kita harus ada tindakan bahwa Yesus sanggup menolong kehidupan kita, bahkan menyelamatkan kehidupan kita. Nah, bagian yang ketiga yaitu tidak ada yang tersembunyi bagi Yesus, bagi Tuhan Allah kita. Seperti cerita itu tadi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, meskipun mereka hanya memperkatakan di dalam hati dan pikirannya, Tuhan Yesus mengetahuinya. Jadi adik-adik, kita jangan merencanakan rencana-rencana yang tidak Tuhan kehendaki adik-adik. Oleh sebab itu, jagalah hati dengan kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dan bagian yang keempat adalah memuliakan nama Tuhan. Kita dituntut oleh Tuhan untuk memuliakan namanya, karena Tuhan sudah memberikan kuasa di dalam kehidupan kita. Kuasanya ditunjukkan ke dalam kehidupan kita. Ia sanggup menolong kehidupan kita, sanggup menyembuhkan kehidupan kita. Seperti orang lumpuh ini ketika ia merasakan hadirat Tuhan, kesembuhan terjadi dalam kehidupan dia. Dia memuliakan nama Tuhan, dan banyak orang di situ pun yang melihat hal itu, ia memuliakan nama Tuhan. Jadi kehidupan kita juga demikian adik-adik. Kita sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memuliakan nama Tuhan. Dengan memuji memuliakan nama Tuhan, dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kita harus berdoa, yaitu berkomunikasi dengan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berdoa dengan Bapa kami, 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik, video sekolah minggu kita sudah selesai. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam video sekolah minggu yang baru, dan kita akan beribadah bersama-sama. Tetap di rumah aja, jangan kemana-mana ya. Sampai jumpa. Shalom.